Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ini adalah Anak Allah. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial perenungan kitab Matius dengan tema Baptisan Yesus. Saya bacakan dari Matius 3 ayat 13 hingga 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Baptisan Yesus oleh Yohanes memainkan peranan penting dalam pelayanan mereka berdua. Baptisan Yesus terjadi pada puncak pelayanan Yohanes. Hal itu berfungsi sebagai awal pelayanan Yesus yang segera mengambil alih pelayanan Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yesus secara alami menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa Yesus dibaptis? Apakah itu mengacu kepada penjelasan tentang tujuan baptisan Kristen? Dalam perenungan episode ke-8 ini, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, dengan meninjau catatan sejarah tentang baptisan Yesus. Mari kita perhatikan baptisan Yesus. Yesus datang kepada Yohanes dari Galilea ke Sungai Yordan menurut ayat 13a yang sudah kita baca. Yesus pernah tinggal di kota Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea. Yohanes telah membaptis di Sungai Yordan. Di sana terdapat banyak air. Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes berusaha mencegah Yesus. Yohanes berusaha mencegah Yesus dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ada perasaan tersirat, terkejut dalam kata-kata Yohanes ini. Sedangkan Yohanes belum sepenuhnya memahami siapa Yesus itu sampai kemudian seperti yang ia jelaskan sendiri di dalam Injil Yohanes kalau kita bandingkan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes pun memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya.
Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ini adalah anak Allah. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 33. Yesus meyakinkan Yohanes. Yesus meyakinkan Yohanes untuk mengizinkan membaptisnya. Jadi ketika Yohanes ragu-ragu waktu itu, Yesus memberikan keyakinan, mempersuasi Yohanes Pembaptis bahwa dia memang datang untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kata Yesus kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus dan Bapa menambahkan kesaksian mereka. Ada peristiwa langit terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati dalam bentuk fisik burung merpati, dan cahaya terang di atas Yesus. Dan suara dari surga menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan yang terkait dengan baptisan Yesus. Mengapa Yesus perlu dibaptiskan? Yesus yang jelas adalah bukan karena alasan yang sama dengan orang lain. Orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan itu berbeda sekali. Baptisan orang-orang banyak adalah pertobatan untuk pengampunan dosa. Mereka mengaku dosa mereka. Sedangkan Yesus adalah orang yang tanpa dosa. Jadi ini adalah dua baptisan yang sangat-sangat berbeda. Yesus berkata itu adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan Yesus adalah bukan supaya dosa Yesus diampuni. Karena Yesus tidak berdosa, dia tidak perlu dibaptis untuk pengampunan dosa. Nah, kenapa Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis? Itu adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu adalah nasihat Tuhan agar orang-orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus bersedia memberikan teladan yang benar dengan melakukan kehendak Bapa, sesuatu yang dia suka lakukan. Nah, ini adalah hal yang sungguh sangat menyenangkan ketika Allah Bapa melihat Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah Bapa memperkenankan Yesus ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena itu memang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan itu juga berfungsi untuk memperkenalkan Yesus kepada Yohanes dan juga kepada bangsa Israel. Awalnya Yohanes Pembaptis itu ragu-ragu apakah dia memang Mesias. Tetapi setelah melihat bukti fisiknya bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, disitulah Yohanes diyakinkan. Yohanes telah menyatakan bahwa Mesias yang akan datang itu jauh lebih besar dan dia ada sebelum dia ada. Maksudnya sebelum Yohanes Pembaptis ada, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sudah ada terlebih dahulu. Yohanes telah diberitahu bahwa roh yang akan datang ke atas Yesus akan menjadi sebuah tanda. Apakah baptisan Yesus menjelaskan tujuan baptisan Kristen hari ini? Banyak yang merujuk pada baptisan Yesus untuk menjelaskan tujuan dari baptisan Kristen, bahwa baptisan kita tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa, bahwa baptisan kita hanyalah pengakuan publik dari iman seseorang, bahwa baptisan kita adalah untuk mengidentifikasi secara terbuka hubungan kita dengan Kristus, sama seperti baptisan yang diperkenalkannya di depan umum kepada Israel. Namun, tidak ada hubungan alkitabiah yang dibuat antara baptisan Yesus dengan baptisan Kristen. Baptisan Kristen adalah untuk pengampunan dosa. Misalnya ketika Silas dan Paulus ada di dalam penjara dan ketika mereka memuji Tuhan dan terbukalah semua belenggu dan pintu penjara tersebut, maka kepala penjara Filipi bertobat dan kemudian dibaptis. Nah, ini adalah berbeda sekali dengan baptisan Yesus. Ini namanya baptisan Kristen, menyatakan pertobatan seseorang untuk mengikut Yesus. Baptisan Kristen adalah kesatuan dengan Kristus di dalam kematiannya.
Baptisan Kristen seringkali dilakukan secara relatif privasi ataupun dalam kasus tertentu, misalnya kasus sida-sida Ethiopia yang dilayani oleh Filipus di dalam kereta di dalam suatu perjalanan yang dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 38. Dan juga seperti kasus kepala penjara di Filipi itu tadi, ini dilayani oleh Paulus dan Silas. Jadi ini adalah kasus-kasus khusus ya. Sering sekali baptisan Kristen itu terkait dengan kasus-kasus pertobatan yang sangat khusus. Tidak ada penulis Alkitab yang menyarankan bahwa kita dibaptis untuk alasan yang sama dengan baptisan Yesus. Apa pentingnya dari kehadiran Roh Kudus dan suara Bapa? Mereka pasti memberikan kesaksian tentang siapa Yesus, seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus nanti melalui pekerjaan yang Yesus lakukan, seperti yang akan Bapa lakukan nanti pada kesempatan lainnya. Mereka juga memberikan kesaksian tentang sifat kealahan, yaitu 3 pribadi berbeda dalam Allah yang satu, atau Allah yang tunggal, atau Allah yang esa. Meskipun satu secara substansi, namun ada perbedaan dalam 3 pribadi, yakni pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk penjelasan lengkapnya, sudah saya buat video tersendiri, yakni Biblical Trinity ataupun Allah Tritunggal dalam durasi waktu 30 menit. Saudara bisa membuka sendiri videonya tentang Biblical Trinity ataupun Allah Tritunggal yang Alkitabiah. Kesimpulannya, dengan baptisan Yesus, dia secara resmi diperkenalkan kepada Yohanes dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Bapa dan Roh Kudus secara audio dan visual menegaskan dia sebagai anak Allah ataupun oknum kedua dari Allah Tritunggal. Yesus menunjukkan keinginannya untuk memenuhi semua kehendak Allah. Baptisan Yesus tentunya penting bagi orang Kristen. Kita tidak dibaptis untuk alasan yang sama seperti Yesus, tetapi yang pasti dalam menegaskan bahwa dia adalah Mesias dan menunjukkan sikap yang benar kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku." Yesus tidak membutuhkan baptisan karena ia tanpa dosa dan sama sekali tidak ada dosa pada dirinya. Tetapi dia tetap dibaptis karena itu adalah kehendak Bapa bagi manusia pada saat itu. Haruskah kita yang berdosa berani meragukan untuk melakukan kehendak Bapa tentang baptisan hari ini? Biarlah setiap diri kita yang rindu untuk menyatakan iman kita kalau ada kesempatan boleh mengikuti katekisasi pelajaran Alkitab baik-baik dan akhirnya kita dibaptis demi untuk keperluan proklamasi iman kita di hadapan sidang jemaat Allah dan di hadapan Tuhan yang kita sembah. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan yang begitu agung dengan rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu boleh mendorong kita untuk lebih setia bersaksi bagi Tuhan melalui kehidupan kita di dalam baptisan dan kehidupan kita sesudah dibaptis tentunya untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi kita semuanya. Shalom.